Apa sebab? Keberkahan tadi. Allah berikan kita kelemahan di semua sisi. Di semua sisi kita dikuasai oleh orang lain. Kenapa? Kita jadi pengekor karena kita tidak punya kekuatan iman dan takwa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kembali ke tadi bahwasanya mereka diberikan keberkahan setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi subhanallah, kembali itu tidak sedikit yang membenci dan hasad kepadanya, dan ingin mereka supaya nanti seperti kita pula, bahkan hancur lebur ditelan sejarah. Akhirnya siapa yang berkuasa? Yang paling punya kan untuk menguasai adalah Syiah Rafidah, adalah Syiah. Maka Syiah membuat dusta, mempengaruhi kaum orang yang lemah ilmu, bahwa kalau Arab Saudi itu haus darah. Padahal mereka dulu yang membantai kaum muslimin sedang haji, ya, lebih kurang 35.000 jemaah di Masjidil Haram mereka bunuh tanpa sedikit pun rasa iba. Lalu itu dinisbatkan kepada orang Arab Saudi dengan secara dusta. Nawak kanan apa tadi? Nala tawang banji juga. Akhirnya menerima dan menelan mentah-mentah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Jadi wahwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, saya tidak memiliki tidak memiliki Tuhan yang diibadati kecuali Dia. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya ini? Yang membuat kita senantiasa mengembalikan sesuatu itu kepada Allah, tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi yang hebat, tidak kepada wali, dan tidak kepada orang-orang keramat, tetapi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena begini Nabi SAW mengajarkan kita, bahwa bersyukur itu adalah dengan semakin mendekatkan diri pada Allah, bukan dengan mengambil perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada yang bertanya tentang apa dalilnya tauhid rububiyah itu, ini kadang-kadang menggugat pula kawan-kawan bahwa tauhid tiga jenis tauhid itu adalah bid'ah katanya. Ya kalau gitu semua ilmu bid'ah dong. Pembagian hukum syar'i, wajib, sunat, haram, makruh, mubah, ada nabi yang bagi? Tidak ada. Kemudian nahu, bahwa kalimat terbagi pada tiga, isim, fi'il, huruf, ada zaman Nabi. Pembagian ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bayan, badi', ada zaman Nabi? Tidak ada. Kemudian pembagian kalimat mabni wa mu'rab, ada zaman Nabi? Tidak ada. Kemudian pembagian akidah dalam Asy'ariyah, yaitu tauhidu az-zat wa tauhidu as-sifat wa tauhidu al-af'al, ada zaman Nabi? Tidak. Trinitas juga rupanya. Ini kadang-kadang kaum muslimin dan muslimin tidak ilmiah. Ya kalau sudah habis hujah biasanya bikin fitnah. Kita tidak pernah memfitnah orang dengan mengatakan itu tauhid trinitas, walaupun ada juga di pembagian sebagian ilmu kalam juga membagi tauhid jadi tiga. Tidak pernah kita bilang trinitas. Tidak. Karena kalau dibilang trinitas berarti kita keluar dari Islam. Sampai-sampai ada yang subhanallah dengan kejahilan atau mungkin karena kealpaan dan lupa karena biasa memfitnah, akhirnya lepas gitu. Makanya jangan bersemangat memfitnah. Sampai-sampai mengatakan imam-imam Masjidil Haram itu menyembunyikan kesyirikannya, berarti mereka musyrik. Lalu jemaah haji kalau mendengar ini mau mereka sholat di Masjidil Haram? Ya karena imamnya orang musyrikin. Padahal mereka lah muwahhidin yang sesungguhnya, yang tidak mengatakan tentang Allah kecuali yang Allah katakan, kecuali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Dan yang bicara ini lain kata Allah, lain yang dikatakannya, lain kata Rasulullah, lain yang dia yakini. Seperti yang kata Gus Dur itu, lain yang sabuin, lain non dikojong. Ya kan? Lain kata Allah, lain yang diyakini, lain kata Nabi, lain yang diikuti. Berarti lain dikojong, lain yang dikojong. Jadi kaum muslimin dan muslimat ada mana? Kalau memang antum berkeyakinan dia syirik, boleh salat di belakangnya? Boleh salat di belakangnya?
sekalipun dia tidak menampakkan kesyirikannya, tapi antum tahu dia syirik, tidak boleh sholat belakangnya. Ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini tak apa payahnya, payah nyebutnya nih, gimana? Orang yang tadilah yang bicaranya lebih besar daripada kapasitasnya. Semoga Allah memberikan hidayah dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, mengayomi, melindungi, memelihara, menjaga, menghidupkan, mematikan seluruh alam. Jadi Rabb seluruh alam, yang memiliki seluruh alam. Wa kullu man siwa Allahi alam, dan semua yang selain Allah disebut alam. Wa ana wahidun min zalikal alam, dan saya termasuk salah satu dari alam tersebut. Baik, masuk waktu nampaknya. Kita azan dulu.